Terima kasih Pak Hasrul, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti seri edukasi masyarakat bidang ilmu farmasi. Di LPPM kita mengadakan serangkaian seri edukasi masyarakat. Saat ini ada 16 seri edukasi yang hampir setiap hari kita adakan dengan berbagai bidang ilmu, Ibu Bapak. Jadi bidang ilmu bisnis sudah kita lakukan, bidang ilmu industri kreatif juga, kemudian yang lalu juga ada bidang ilmu kedokteran. Nah, kali ini kita masuk ke seri edukasi khusus farmasi. Semua seri edukasi yang kita lakukan itu bersangkutan terkait erat dengan membantu masyarakat dalam hal penanggulangan COVID-19. Nah, hari ini teman-teman kita dari farmasi, Bu Dian, Bu Endang, dan Bu Mariska. Terima kasih untuk Ibu bertiga atas kesediaannya membantu menjadi pembicara di sini. Luar biasa tanggapan dari peserta. Saya lihat yang mendaftar itu sampai 254 orang kalau dari list pendaftaran. Dan yang sudah hadir hari ini sudah sampai 170-an orang. Jadi luar biasa. Saya juga melihat ketertarikan Ibu Bapak dari ujung Indonesia bagian barat sampai ujung Indonesia bagian timur. Lihat dari data yang mendaftar, bahkan ada yang dari Papua. Bahkan saya mendengar dari panitia katanya ada yang mendaftar juga dari Thailand. Jadi nanti yang hadir di sini tidak hanya teman-teman dari orang Indonesia yang stay di Indonesia, tapi juga ada orang Indonesia yang saat ini stay di Thailand. Jadi luar biasa seri edukasi ini sampai menarik begitu banyak peserta. Jadi Ibu Bapak, saya ucapkan selamat menikmati. Semoga seri edukasi ini memberikan pencerahan, memberikan inspirasi bagi kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan kita selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya rasa kita buka bersama acaranya. Dengan ini saya nyatakan seri edukasi untuk ilmu farmasi kita buka bersama. Terima kasih Ibu Bapak semua, selamat siang, salam sehat selalu. Saya kembalikan ke Pak Hasrul, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suyanto atas pembukaan dan sambutan dan pembukaan untuk acara ini. Kemudian kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu masuk pada bagian yang berkaitan dengan pemaparan materi. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ada 3 pembicara kita pada kesempatan kali ini, dan mereka akan memaparkan secara serial, mulai dari Bu Dian, Bu Endang, dan kemudian diakhiri oleh Bu Mariska. Untuk pertama, yang perkenalan dari pembicara, saya akan perkenalkan yang pertama yaitu Bu Dian, dan setelah perkenalan itu saya harap Bu Dian bisa langsung memaparkan materinya. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu. Ya, saya perkenalkan Bapak Ibu, Bu Dian Natasha Raharjo, sarjana farmasi, magister farmasi klinis, apoteker. Beliau adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dengan Departemen Farmasi Klinis dan Komunitas,
mata kuliah yang diampu adalah mikrobiologi farmasi, anatomi fisiologi manusia, farmasi komunitas, dan farmakoterapi terapan. Riwayat pendidikan beliau dari Universitas Surabaya untuk jenjang S1, kemudian untuk jenjang S2, dan sekarang sedang melanjutkan untuk S3, yang S2 dari Universitas Surabaya, sedangkan sekarang sedang melanjutkan S3 di Universitas Indonesia, sedang berjalan. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Ibu Dian Natasha Raharjo untuk memaparkan materinya, waktu maksimal 45 menit. 40 menit. Silakan Bu Dian untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Hasrul atas perkenalannya, dan terima kasih Prof. Suyanto sudah difasilitasi untuk seri edukasi masyarakat dari kami Fakultas Farmasi. Saya share screen dulu ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu para peserta seminar seri edukasi masyarakat, yang kebetulan hari ini kami akan mengambil topik tentang ilmu farmasi dan COVID-19. Saya harap Bapak Ibu dan semua peserta dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus berada di rumah. Ya, jadi topik pertama yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang coronavirus COVID-19, apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, penyebaran, kemudian pencegahannya bagaimana. Jadi sebenarnya COVID-19 ini sudah sering sekali Bapak Ibu dengar atau mungkin sudah sering sekali baca berita tentang harus pakai masker, tentang harus dikarantina, tentang bisa nempel di mana-mana. Dan yang ingin saya jelaskan hari ini, yang ingin saya bagikan adalah saya ingin menyajikan data-data sebenarnya penelitian atau pendukung-pendukung apa yang bisa mensupport kenapa kita harus dikarantina 14 hari, kenapa kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Kita mulai aja, diawali dengan kondisi pertama kali virus corona ini ditemukan, yaitu di kota Wuhan, di Cina. Jadi kasus ini terkonfirmasi pada tanggal 31 Desember 2019, jadi ada laporan yang masuk di WHO bahwa ada kasus yang gejalanya menunjukkan seperti gejala pneumonia, dan pada waktu itu belum diketahui penyebabnya. Jadi pneumonia ini adalah bentuk gejala akibat adanya infeksi pada saluran pernapasan. Kemudian pada waktu itu belum diketahui penyebabnya dan terjadi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina. Kemudian berdasarkan penelitian lalu dicari apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari sakit yang seperti pneumonia ini. Dicari dengan menggunakan sequence genom. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, kemudian anaknya punya rambutnya berwarna sama dengan bapaknya, bentuk matanya berwarna seperti ibunya, itu berarti dia dikode oleh kode-kode genetik tertentu. Nah, sama dengan virus. Virus juga memiliki kode-kode genetik tertentu. Jadi kalau kita tidak tahu virus ini virus apa, biasanya kode-kode genetik dari virus itu akan dicocokkan dengan kode-kode genetik dari virus-virus yang sebelumnya sudah pernah ada. Dan ternyata setelah dicocokkan dengan virus-virus yang sebelumnya sudah pernah ada, virus yang menyebabkan penyakit pneumonia ini memiliki kemiripan dengan virus yang menyebabkan penyakit MERS dan penyakit SARS yang pernah mewabah pada beberapa tahun yang lalu. SARS di sekitar tahun 2002 dan MERS itu di sekitar tahun 2012. Jadi hasil analisis genetik ini menunjukkan bahwa virus yang ternyata menginfeksi masyarakat Wuhan itu adalah virus yang 54% memiliki kesamaan dengan virus MERS, dan 70-80% memiliki kesamaan dengan virus SARS. Oleh karena itu, karena kesamaannya tidak 100%, maka WHO
menyatakan dia sebagai virus baru yang kemudian disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Novel di sini dalam artian baru. Jadi kalau ada kata novel itu artinya baru. Nah, setelah diteliti atau ditelusuri juga dari mana sebenarnya penderita-penderita ini mendapatkan virus tersebut, ternyata pasien-pasien yang ada di Wuhan itu punya riwayat bahwa mereka pernah mengunjungi pasar seafood yang menjual selain seafood juga menjual binatang-binatang lain seperti unggas, satwa liar, ular, kelelawar, dan sebagainya. Jadi berasal dari penelusuran inilah bahwa mereka punya riwayat mendatangi pasar hewan ini sehingga kemudian diduga bahwa virus SARS ini berasal dari kelelawar. Nah, bagaimana selanjutnya dengan coronavirus? Jadi coronavirus, kenapa dia dinamakan corona? Karena kalau diperhatikan dari slide ini di gambarnya, ini seperti bongkahan bulat, bola, yang kemudian di luarnya ada semacam mahkota. Nah, mahkota ini dalam bahasa Latin disebut sebagai corona. Jadi, virus ini kemudian disebut coronavirus atau virus yang bermahkota. Virus ini, corona sebenarnya adalah penjelasan untuk sebuah kelompok. Jadi, banyak virus yang masuk ke dalam coronavirus. Suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Kemudian virus ini juga diketahui paling banyak menyebabkan infeksi pada saluran napas. Meskipun dia juga bisa mengakibatkan infeksi pada saluran cerna, pada liver, dan juga dapat merusak sistem saraf pusat pada otak manusia. Dan yang berbahaya dari virus ini yang sudah pernah terkonfirmasi adalah MERS-CoV, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, yang waktu itu juga mengakibatkan infeksi pernapasan bermula dari Afrika, dibawa oleh unta, lalu ada virus SARS yang juga mewabah pada tahun 2002, dan yang sekarang yang terbaru adalah 2019 nCoV atau yang sejak tanggal 11 Februari 2020 virus ini dikenal atau namanya di-establish sebagai namanya adalah SARS-CoV-2. Jadi virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu adalah virus SARS-CoV-2. Kenapa ada SARS-CoV-2? Kenapa ada angka 2 di situ? Ini menandakan bahwa virus ini mirip sekali dengan virus SARS, tetapi ada yang baru dari situ. Jadi ditambahkan angka 2-nya. Nah, COVID-19, jadi sebenarnya COVID-19 itu bukan nama virus, tapi nama penyakit, kepanjangan dari coronavirus disease 2019, jadi coronavirus, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus, dan pertama kali diketahui pada tahun 2019. Digolongkan ke dalam penyakit infeksi zoonosis. Kenapa saya menyebutkan zoonosis? Karena kalau kita baca berita atau kita lihat medsos, banyak sekali orang mengungkit-ungkit tentang zoonosis. Zoonosis ini adalah penyakit infeksi yang penyebabnya biasanya hidupnya secara normal ada di hewan. Jadi mikroorganisme, entah dia bakteri, entah dia virus, biasanya dia hidup normalnya di hewan, kemudian dia bisa menulari manusia. Nah, penyakit-penyakitnya itu kemudian digolongkan ke dalam penyakit zoonosis. Seperti contohnya rabies. Nah, rabies itu biasanya mikroorganismenya itu hidupnya di anjing, lalu dia menggigit manusia, lalu manusia menjadi tertular. Itu termasuk salah satu contoh dari zoonosis selain COVID-19. Pada tanggal 30 Januari 2020, perkembangannya WHO menyatakan COVID-19 sebagai status darurat kesehatan global. Dan mulai tanggal 11 Maret, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemik. Pandemik berarti wabah yang penyebarannya sudah mendunia. Jadi kurang lebih sekarang ini sampai ada 216 negara yang terdampak akibat COVID-19. Kalau dilihat dari ilustrasinya, jadi ini adalah virus SARS-nya. Kemudian kenapa beberapa penelitian menyebutkan dia disebabkan oleh hidupnya biasanya di kelelawar, karena ternyata virus SARS-CoV-2 ini memiliki kesamaan dengan virus SARS yang ada di kelelawar. Jadi
Oleh karena itu, hipotesis sementara masih mengatakan bahwa virus ini berasal dari kelelawar. Bagaimana manusia itu bisa tertular? Bisa saja kalau misalnya mereka mengkonsumsi daging kelelawar dan tidak diproses dengan benar. Jadi kelelawarnya memang sudah mati. Nah, karakteristik utama dari virus adalah dia hanya bisa hidup kalau ketemu dengan sel hidup. Jadi kalau virus itu misalnya ada yang Anda lagi flu adalah salah satu penyebabnya virus, bersin, lalu Anda pegang gagang pintu misalnya, di gagang pintu itu virus flu-nya nggak akan hidup. Kapan dia bisa, virus flu-nya akan tetap ada, tapi dia nggak bisa berkembang. Kapan dia berkembang? Kalau dia masuk ketemu sel hidup. Sel hidup contohnya adalah manusia ataupun hewan. Jadi kalaupun ini di kelelawarnya sudah mati, virusnya masih ada di situ. Kalau tidak diproses dengan benar, lalu kemudian dikonsumsi, maka virus itu bisa masuk ke dalam manusia. Manusia berarti sel hidup. Jadi di sini saatnya si virus ketemu tempat untuk dia bisa berkembang biak. Nah, selain karena mengkonsumsi produk-produk dari kelelawar, bisa juga karena direct contact atau manusia kontak langsung pegang-pegang kelelawarnya atau terkena kotorannya dan sebagainya, sehingga mengakibatkan virus ini berpindah dari kelelawar ke manusia. Selanjutnya, manusia yang membawa virus akan menyebarkan virus itu ke manusia yang lainnya. Jadi terjadi human-to-human transmission. Nah, situasi sekarang adalah berdasarkan data terakhir dari WHO, sudah ada 2016 negara yang terdampak, dan sudah ada 4.200.000 sekian orang yang terkonfirmasi positif dengan 294 kasus kematian. Di Indonesia juga yang terkonfirmasi positif sudah 16.000 sekian, dan yang meninggal sudah 1.000 orang, 1.000 lebih orang. Secara hitung-hitungan sebenarnya angka kematian atau yang rata-rata kematian yang ditimbulkan akibat dari COVID-19 ini tidak sebesar SARS. Jadi angka kematian kalau ini dihitung maka sekitar 6%, sedangkan SARS sekitar 10%. Hanya mengapa sekarang dengan angka kematian yang persentasenya bisa dibilang lebih rendah daripada SARS pada tahun 2002. Mengapa COVID-19 ini ditakuti? Ditakuti karena dia sangat mudah menyebar, sehingga yang terkonfirmasi positif sangat banyak. Kalau SARS kemarin wabah itu yang terkonfirmasi positif sekitar 8.000. Bandingkan dengan sekarang yang terkonfirmasi positif ada 4 juta orang. Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka akan semakin banyak orang yang terkonfirmasi positif dan juga akan semakin banyak orang yang memiliki kemungkinan untuk meninggal. Konfirmasi kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi ada diketahui positif pada 2 orang warga Indonesia yang tinggal di Depok. Lalu, nah bagaimana penyebarannya? Jadi penyebaran dari virus SARS-CoV-2 ini ditularkan dari orang ke orang, ditularkan melalui kontak dan penyebaran droplet. Droplet itu adalah tetesan air liur, tetesan bersin, tetesan misalnya lagi ngobrol terus muncrat gitu ya, itu digolongkan dalam droplet. Nah, umumnya kalau misalnya seseorang berbicara atau batuk atau bersin, dia mengeluarkan droplet, droplet ini tidak bisa menyebar lebih dari 6 kaki atau rata-rata sekitar 1,8 meter. Jadi dia nggak akan bisa menyebar jauh-jauh dropletnya. Jadi selama kita nggak kena dropletnya, harusnya kita masih aman, tidak akan tertular oleh COVID-19. Nah, tetapi pada kondisi tertentu, droplet pernapasan dapat menyebar lebih dari 1 meter. Jadi jaraknya itu bisa jarak jauh. Bisa diperantarai oleh angin, aliran udara, atau didorong oleh ventilasi AC, atau orangnya bersin terlalu kuat. Sehingga dia bisa menyebar lebih dari 1 meter. Nah, penyebaran lain, yang pasti penyebaran pertamanya terjadi karena droplet. Droplet dari orang-orang yang terinfeksi virus. Terinfeksi di sini belum berarti dia sakit. Jadi terinfeksi itu berarti virusnya ada, tetapi bisa saja orangnya tidak menunjukkan gejala. Nah, penyebaran berikutnya lewat kontak. Lewat kontak itu maksudnya kita sudah tahu bahwa virus
SARS-CoV-2 ini dapat bertahan hingga 4 hari ketika droplet pernafasan itu menetap di permukaan. Jadi rata-rata yang diambil misalnya kalau kita bersin terus memegang permukaan meja misalnya, paling tidak dia bisa bertahan pada beberapa jam sampai beberapa hari. Dan penularan akan terjadi apabila seseorang melakukan kontak dengan objek yang syarat virus. Objek yang syarat virus di sini benda mati, dalam istilah ilmiah disebut fomites. Jadi benda mati yang syarat kontak syarat dengan virus itu disebut fomites. Misalnya kita bersin, kita pegang gagang pintu, kemudian gagang pintu ini dipegang oleh orang lain yang sehat, lalu kemudian dia tertular flu juga. Nah, si gagang pintu ini dikatakan sebagai fomites. Nah, itu penularannya akan terjadi apabila seseorang ini kontak dengan objek yang syarat virus, kemudian diikuti dengan dia memegang selaput mukosa yang ada di bagian tubuhnya. Bagian tubuh mana saja yang punya selaput mukosa? Yang punya selaput mukosa itu contohnya adalah mata, hidung, dan mulut. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa dari mata kok bisa sampai ke paru-paru? Jadi dugaan sementara karena ada ini, kalau dilihat dari gambar di samping ini ada saluran yang biasanya saluran ini jadi saluran air mata. Jadi kalau kita nangis biasanya hidungnya ikut meler. Itu karena air matanya bisa tersalurkan ke hidung lewat saluran yang namanya ini nasolacrimal. Demikian juga kalau kita memegang kontak dengan barang yang ada virus, lalu kita mengucek-ngucek mata, virusnya bisa berpindah ke mata dan bisa masuk ke hidung lewat saluran nasolacrimal. Kalau sudah dia masuk ke hidung, maka yang terjadi adalah dari hidung, ini jalurnya, dari hidung ataupun dari mulut, dia akan bisa masuk ke tenggorokan, kemudian nantinya akan sampai ke paru-paru. Di epitel paru-paru inilah nanti virus SARS-CoV-2-nya ini akan berkembang biak. Kemudian, nah ini sebenarnya berdasarkan WHO belum dirilis pertahanan virus pada berbagai benda itu sebenarnya harusnya berapa lama, tetapi beberapa penelitian sudah, ini dari saya ambil dari IDN Times, itu sudah ada rangkumannya bahwa beberapa benda kalau ada virusnya di sini maka virusnya dapat bertahan dalam waktu mulai dari beberapa jam sampai beberapa hari. Ini juga yang mendasari kenapa kita dianjurkan untuk mendesinfeksi barang-barang yang ada di rumah. Karena khawatirnya ada orang kita habis dari luar rumah, pegang barang sembarangan, ternyata virusnya berpindah ke barang tersebut dan bertahan lama di situ. Lalu penyebaran selanjutnya adalah lewat aerosol. Aerosol adalah istilah untuk partikel cairan yang terperangkap di udara. Jadi kayak droplet tadi itu kan harusnya cair, kemudian dia terperangkap dalam gas, ada di dalam udara. Ini yang mendasari kenapa orang-orang itu sekarang dianjurkan harus pakai masker, meskipun dia sehat. Tetapi sebenarnya berdasarkan penelitian, penularan aerosol dari virus SARS-CoV-2 ini belum ditunjukkan. Jadi belum ada konfirmasi positif bahwa ternyata virus SARS ini, virus corona ini bisa menular lewat udara, tetapi masih ada kemungkinan. Sehingga daripada kita memakai masker. Nah, virus SARS-CoV-2 ini dapat bertahan selama setidaknya 3 jam di lingkungan aerosolis. Jadi dia bisa bertahan selama 3 jam di udara. Dan ini ada penelitian yang membandingkan bahwa efektivitas tindakan pencegahan di udara, jadi maksudnya mencegah virus itu masuk lewat aliran udara dibandingkan dengan mencegah kita kontak langsung dengan droplet, itu efektivitas dari pencegahannya masih kontroversial. Dan tetapi sudah ada yang membuktikan juga bahwa di sampel udara yang diambil dari ruang isolasi pasien, jadi sampel udara yang diambil dari ruang isolasi pasien kemudian dideteksi ternyata di sampel udaranya itu ada RNA dari virus SARS-CoV-2-nya ini. Jadi sebenarnya mungkin saja di udara yang di mana lingkungan itu ada pasien positif COVID, dia bisa saja udaranya juga tercemar oleh SARS-CoV-2.
Nah, penyebaran dengan rute lainnya. Jadi ada data penelitian yang juga pernah menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 ini dapat menyebar sampai ke feses. Jadi salah satu jalur yang dimungkinkan adalah kalau dia masuk lewat mulut ataupun lewat hidung, maka setelah itu maka dia harusnya bisa masuk antara tenggorokan atau kerongkongan. Jadi bisa saja virus SARS-CoV-2 ini bisa masuk sampai ke saluran cerna dan memang ada buktinya menyebar sampai ke feses. Tetapi mekanisme jelasnya seperti apa masih terus diteliti. Dan sampai sekarang WHO masih menyebutkan bahwa sangat kecil kemungkinannya penularan itu disebabkan oleh karena feses. Lalu ada penelitian lain di mana diteliti pada kasus ibu hamil yang mau melahirkan dan dia positif COVID. 10 kelahiran bayi dari ibu hamil yang positif COVID ini tidak menunjukkan bahwa bayinya juga terpapar oleh SARS-CoV-2. Jadi bukti bahwa ada penularan dari ibu ke bayi di dalam kandungan itu masih belum terkonfirmasi sampai sekarang. Nah, kemudian kita juga sering mendengar istilah OTG, orang tanpa gejala. Mengapa kita perlu waspada? Jadi bisa aja orang dengan enaknya bilang, Kak, kita loh nggak sakit, kita sehat-sehat aja, ngapain kita harus pakai masker? Terus ngapain kamu takut banget dengan corona? Kenapa seperti itu? Karena data-data penelitian atau data-data laporan kasus menunjukkan bahwa di Prancis lebih dari 1.000 awak kapal induk dari Charles de Gaulle itu ditemukan terinfeksi SARS-CoV-2. Tetapi setengahnya, berarti 500 orangnya ada virusnya tetapi tidak menunjukkan gejala. Sedangkan di Amerika Serikat, dari 660 awak kapal yang dites positif virus, lebih dari 50%, 350-nya ada virusnya tetapi tidak menunjukkan gejala. Lalu di Boston, 400 orang tunawisma yang diuji juga menunjukkan bahwa 146 orangnya positif, tetapi 146-nya juga tidak menunjukkan gejala. Lalu screening universal terhadap 215 wanita hamil yang dirawat di New York, rumah sakit di New York, menunjukkan bahwa dari 215 ini, 33 orang ternyata terinfeksi SARS-CoV-2, tetapi 29 diantaranya juga tidak menunjukkan gejala. Jadi sebenarnya orang-orang tanpa gejala ini bawa-bawa virusnya kemana-mana, tapi merekanya sehat. Masalahnya adalah kalau virusnya itu ditularkan ke orang lain, apakah orang lain bisa bertahan tetap sehat juga atau tidak? Itu yang harus diwaspadai. Nah, ini adalah pola perjalanan penyakit. Mengapa virus itu bisa dikatakan ada orang-orang yang tanpa gejala? Jadi, kalau kita perhatikan, di sini ada namanya tahap inkubasi. Pada tahap inkubasi, reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh adalah asimptomatik. Asimptomatik ini berarti tanpa gejala. Kenapa bisa seperti itu? Yang perlu dipahami dari penyakit infeksi karena mikroorganisme, entah itu bakteri atau entah itu virus, adalah orang atau si orang yang terkena bakteri atau virus ini tidak akan menunjukkan gejala sakit selama jumlah bakteri atau jumlah virus di dalam tubuhnya tidak mencapai jumlah minimum infeksi. Jadi bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita harus berkembang biak dengan cepat, dengan banyak, supaya jumlahnya cukup, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan pada tubuh. Kalau ada yang rusak dari tubuh kita, baru kita akan menunjukkan gejala. Kalau nggak ada yang rusak, ya kita nggak akan kelihatan sakit. Jadi selama jumlahnya tidak pernah mencapai jumlah yang diminta itu, maka orangnya tidak akan menunjukkan gejala. Nah, ini terlihat dari tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini bisa dibilang tahap beradaptasi. Jadi mulai dari virusnya masuk sampai virus ini mulai mengenali lingkungannya, lalu dia otomatis kalau misalnya virus masuk akan dikenali tubuh kita sebagai benda asing. Nah, di dalam tubuh kita punya tentara yang akan langsung bergerak begitu ada benda asing yang masuk. Tentara ini bisa kita sebut sebagai sel darah putih. Jadi tentara ini akan bergerak jika ada benda asing yang masuk, dia akan mengisolasi si benda asing ini supaya tidak berkembang biak lebih banyak. Nah, tapi kalau benda asing ini lebih kuat daripada tentaranya, itu yang menyebabkan
jumlahnya bisa bertambah banyak. Kalau jumlahnya bertambah banyak, maka tahap inkubasi ini akan lewat, akan masuk ke tahap symptomatic infection, ya, berarti tahap di mana dia sudah mampu mengakibatkan kerusakan pada sel tubuh dan sudah mampu menimbulkan gejala. Gejala umum, gejala awal biasanya ringan sampai sedang. Kenapa? Ini sangat berkaitan dengan jumlah virus. Jadi, kalau jumlah virusnya hanya sedikit, maka biasanya gejala awal itu gejala ringan sampai sedang. Ini akan terjadi peningkatan terus gejalanya sampai seiring dengan peningkatan jumlah virusnya. Bisa sembuh, terjadi, atau bisa juga dia akan terus banyak jumlah virusnya sehingga mengakibatkan kematian. Nah, orang bergejala itu berada di sini. Kalau dilihat dari yang biru-biru ini, garis biru ini adalah bisa mewakili juga viral load atau jumlah virus. Jadi sebenarnya orang tanpa gejala ini virusnya ada, cuma tidak cukup untuk mengakibatkan kerusakan pada sel tubuh manusia, sehingga orangnya nggak apa-apa. Berikutnya, ini juga masih tentang penelitian terhadap orang tanpa gejala, bahwa ternyata ada peningkatan viral load. Viral load ini yang tadi saya bilang jumlah virus pada saat pasien menjadi simptomatik. Jadi orang akan mulai menunjukkan gejala saat jumlah virusnya bertambah semakin banyak. Dan pada penelitian kelompok kecil ini terdapat satu pasien yang tidak pernah mengalami gejala, tetapi dia mulai melepaskan virus. Jadi virusnya ini dia bisa terdapat dalam droplet pernapasannya pada hari ke-7 setelah pasien ini diduga terinfeksi. Jadi dia tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetapi setelah hari ke-7 dia diduga mulai terinfeksi, maka virusnya sudah mulai keluar dan bisa menulari orang lain. Itu sebabnya dikampanyekan untuk selalu menggunakan masker, terutama saat keluar rumah, karena kita tidak tahu kita berhadapan dengan orang tanpa gejala atau bukan. Lalu kenapa dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari? Jadi kenapa kita harus bertahan 14 hari habis dari misalnya habis melakukan perjalanan kita harus bertahan 14 hari. Orang-orang yang memaksa untuk mudik harus diisolasi selama 14 hari. Kenapa dipakai 14 hari? Karena tadi kita sudah bahas tentang inkubasi. Masa inkubasi rata-rata itu adalah 4 sampai 6 hari, bisa 5, bisa 6 hari. Nah, 75% gejala itu akan berkembang antara hari kedua sampai hari ke-7. Jadi maksudnya setelah manusia terinfeksi SARS-CoV itu, maka pada antara hari kedua dan hari ke-7 dia mulai akan menunjukkan gejala. Dan kurang dari 1% gejala yang berkembang setelah 14 hari. Jadi setelah 14 hari biasanya tidak ditemukan adanya gejala lagi. Jadi kalau setelah 14 hari orang ini dikarantina dan dia tidak menunjukkan gejala apa-apa, maka sampai saat ini itu masih termasuk dalam rentang aman. Oh, berarti dia nggak ada virus, sehingga setelah 14 hari dia bisa lagi beraktivitas normal. Karena dia sudah melewati ini, 14 harinya itu adalah masa inkubasi, kemudian dari inkubasi masa sudah juga bisa berkembang menjadi symptomatic period. Nah, ini adalah ilustrasi singkat tentang bagaimana tahapan dari coronavirus itu mulai dia masuk, jadi mulai kita terpapar oleh virus. Biasanya periode inkubasi bisa 4, 5, atau 6 hari, bisa sampai 14 hari, tapi sangat jarang melewati 14 hari untuk inkubasinya. Lalu setelah itu, setelah melewati masa inkubasi, orangnya akan menunjukkan gejala. Setelah orang ini menunjukkan gejala, maka dia akan masuk tahap sakit. Tahap sakit ya, tadi gejala-gejalanya akan mulai muncul, mulai dari gejala ringan sampai gejala parah yang berupa kesusahan bernapas sehingga membutuhkan ventilator. Ini akan terjadi kurang lebih 10 hari, bahkan bisa lebih lama. Bisa lebih lamanya karena apa? Kalau viral load-nya tetap tinggi. Jadi gejalanya bisa terus bertahan lama. Kemudian harus setelah selesai gejala-gejala ini muncul, maka harus dipastikan ada lagi waktu 3 hari di mana pasien ini tidak lagi menunjukkan gejala.
orang ini kemudian baru bisa dilepas atau dikeluarkan dari ruang isolasi apabila setelah periode ini selesai dia dikonfirmasi lagi negatif. Setelah dicek pakai cek swab atau pakai PCR, dia dikonfirmasi negatif, tidak lagi membawa virusnya. Bu Dian, ya. Bu Dian, waktunya tinggal 10 menit lagi, Bu. Oke, Pak, terima kasih. Oke, ya, jadi ini terkait tentang perjalanan penyakit dari mulai terpapar sampai orang itu sakit, kemudian dia bisa sembuh dan bebas dari isolasi. Oke, ini saya skip ya, karena waktunya tinggal 10 menit, tadi sudah dijelaskan juga tentang periode inkubasi. Nah, gejala-gejala yang akan muncul dari COVID-19 ini, gejala umumnya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Ini gejala yang sangat umum dan bahkan sangat bisa terdistak dengan gejala-gejala flu yang lain. Nah, pada beberapa pasien juga merasakan rasa nyeri dan sakit, merasakan hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, bahkan sampai diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus ini akan berhasil pulih tanpa perawatan khusus karena tadi sistem pertahanan tubuh kita akan mendorong supaya virus ini bisa dihentikan perkembangbiakannya sehingga akhirnya dia bisa dikeluarkan dari tubuh. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID menderita sakit parah dan kesulitan bernapas, dan gejala-gejala ini akan semakin parah pada orang-orang yang berisiko tinggi, yaitu orang-orang lansia, orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, gangguan jantung, ataupun diabetes. Sekilas tentang rapid test dan swab test. Jadi, tadi untuk mendeteksi ada tidaknya virus itu di dalam tubuh, bisa dilakukan rapid test dan swab test. Bedanya, rapid test itu hanya akan mendeteksi antibodi, sehingga makna hasil positifnya berarti pasien pernah terjangkit virus di masa lalu. Sedangkan kalau swab test itu adalah mendeteksi tentang kemungkinan ada tidaknya virus pada saat sekarang ini. Jadi seharusnya memang keuntungannya lebih banyak dengan swab test pakai PCR, cuma biayanya lebih murah dan tidak mungkin dilakukan secara masif. Kemudian ini adalah klasifikasi dari kasus COVID-19 di masyarakat. Ada OTG, orang tanpa gejala, ODP, orang dalam pemantauan yang memiliki gejala ringan dan membutuhkan pemeriksaan. Lalu ada PDP, PDP itu berarti pasien dalam pengawasan memiliki gejala ringan, sedang atau berat, dan memiliki riwayat perjalanan ke daerah zona merah. Lalu terkonfirmasi berarti sudah dicek PCR dia positif COVID-19. Ini beberapa istilah saja. Lalu ini adalah selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Tujuannya supaya penyebaran ini dicegah, supaya kurvanya melandai. Kurva landai ini dimaksudkan agar karena sistem kesehatan juga terutama di Indonesia itu tidak bisa cukup jika ada banyak orang yang terinfeksi pada waktu yang sama. Seperti yang kita tahu sekarang di Surabaya, rumah sakit rujukan di Surabaya sudah mulai kepenuhan dengan pasien COVID. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka akan banyak kasus positif yang tidak bisa ditangani dengan baik oleh fasilitas kesehatan yang ada. Oleh karena itu, kurvanya harus dibuat landai supaya fasilitas kesehatannya masih bisa menjangkau orang-orang yang positif tadi. Nah, ini adalah beberapa cara pencegahan yang sudah pasti Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ketahui. Kita harus social distancing, jaga jarak. Kenapa sebenarnya tadi dibilang paling tidak jaraknya 1 meter? Ya karena tadi droplet itu seharusnya dia tidak akan bisa menyebar lebih dari sebenarnya 1,8 meter, tidak bisa menyebar jarak jauh. Kemudian kenapa harus selalu cuci tangan ya? Karena Anda akan memegang beberapa bagian di tubuh Anda yang ada selaput mukosanya dengan tangan. Jadi pastikan tangannya bersih terlebih dahulu. Lalu 5 langkah cegah penyebaran virus corona selain menjaga kebersihan tangan, etika batuk atau bersin yang benar,
Lalu jaga jarak dengan yang sakit, sebenarnya sekarang tidak hanya dengan yang sakit saja, dengan orang lain yang Anda temui di luar juga harus berjaga jarak karena ada kemungkinan OTG tadi. Lalu kurangi berpergian jika merasa tidak enak badan, dan makan makanan yang bergizi. Karena penyakit karena virus itu sangat bergantung pada sistem pertahanan tubuh kita. Lalu ini adalah beberapa contoh protokol kesehatan yang sudah digaungkan oleh BNPB untuk penanganan terhadap COVID-19 yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Intinya adalah penyakit ini sebenarnya pada orang-orang yang tidak rentan dan pada orang-orang dengan sistem pertahanan tubuh yang baik, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi harus dijaga supaya dia tidak ditularkan kepada orang-orang yang lain, terutama orang-orang yang rentan. Jadi sebaiknya kita harus tetap tenang, tetap terinformasi dengan benar. Jadi jangan mudah termakan oleh chat-chat di grup WA yang bilang segala macam cara pencegahan dan segala macam teori. Cek di informasi yang valid, paling tidak ceklah di Kemenkes atau di WHO. Tetap waspada, tetap bijaksana, tetap bahagia, tetap produktif, dan semoga kita semua bisa sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya unmute semua peserta untuk memberi kesempatan aplaus kepada Bu Dian atas presentasinya. Pak Ibu untuk memberi apresiasi pada Bu Dian. Bapak Ibu, mute lagi semua untuk kita lanjutkan dengan presenter yang kedua. Yang berikutnya saya akan screen share tentang CV dari pembicara yang kedua, yaitu CV singkat dari Bu Endang Wahyu Fitriani, Magister Farmasi Apoteker. Beliau adalah dosen tetap Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dengan mata kuliah yang diampu antara lain farmasi fisika, teknologi sediaan steril, formulasi dasar, dan teknologi kosmetika. Riwayat pendidikan Ibu Endang yaitu S1 dari Universitas Indonesia, kemudian S2 dari Universitas Erlangga, dan pada saat ini sedang menempuh pendidikan S3 dari Universitas Indonesia. Kemudian tanpa berlama-lama kami akan mempersilahkan Ibu Endang Wahyu Fitriani untuk memaparkan materi yang sudah ada. Silakan monggo Bu Endang. Terima kasih Pak Hasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Endang Wahyu Fitriani dari Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang beberapa bulan terakhir ini cukup banyak dibahas ya, terutama di masyarakat terkait dengan adanya pandemi dari COVID-19, yaitu tentang hand sanitizer. Ya, tiba-tiba saja dalam beberapa bulan terakhir hand sanitizer ini menjadi salah satu komoditi yang paling dicari oleh masyarakat, ya, tiba-tiba saja harganya jadi mahal seperti itu karena ternyata direkomendasikan untuk bisa menjadi pengganti cuci tangan, ya, pengganti sabun cuci tangan untuk pencegahan virus corona seperti itu. Nah, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, saya izin share screen. Ya, jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hand sanitizer yang efektif dalam pencegahan COVID-19. Topik yang akan saya angkat, yang pertama saya akan bicara sedikit saja tentang sejarah hand hygiene atau kebersihan tangan di dalam bidang perawatan kesehatan, awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan lanjutkan bagaimana penyebaran mikroorganisme melalui tangan. Kemudian apa saja istilah umum dalam hand hygiene,
lalu bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk hand hygiene atau untuk kebersihan tangan, lalu bagaimana rekomendasi dari WHO sendiri untuk formulasi hand sanitizer yang tepat untuk digunakan oleh masyarakat, kemudian masalah kulit apa yang bisa muncul karena penggunaan hand sanitizer, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memilih hand sanitizer yang sesuai untuk kita gunakan. Yang pertama Bapak Ibu, ini adalah sejarah singkat saja tentang hand hygiene di perawatan kesehatan. Jadi sebetulnya kesadaran akan kebersihan tangan itu sudah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Jadi kita lihat pertengahan tahun 1800-an itu ada 2 orang peneliti dari 2 negara yang berbeda, yaitu Semmelweis dari Austria dan Holmes dari Amerika, itu mengadakan suatu penelitian yang berbeda, tapi ternyata hasilnya sama, di mana Semmelweis dan Holmes menyatakan bahwa ternyata kuman penyakit yang ada di rumah sakit itu bisa ditularkan dari satu pasien ke pasien yang lain melalui tangan atau perantara tangan petugas kesehatan. Ya, jadi tangan kita ini merupakan satu perantara untuk pindahnya kuman patogen di rumah sakit pada saat itu. Jadi kemudian waktu itu Semmelweis merekomendasikan bahwa semua petugas kesehatan sebaiknya mencuci tangan dengan cairan tertentu. Waktu itu dia pakai larutan lime gitu sebelum pindah ke pasien yang lain, dan ternyata hasilnya cukup efektif. Kemudian waktu berjalan terus, tahun 1980-an, jauh dari penelitian Semmelweis dan Holmes, ini dikenal sebagai suatu tahun di mana terjadinya evolusi konsep kebersihan tangan dalam perawatan kesehatan. Karena pada tahun 1980-an ini, guideline pertama untuk hand hygiene itu mulai diterbitkan dan mulai digunakan di pusat-pusat perawatan kesehatan. Kemudian tahun 1995 sampai 1996, suatu organisasi infeksi yang ada di Amerika yaitu HIPAC menyatakan bahwa ternyata sabun antimikroba dan antiseptik tanpa air itu dapat digunakan untuk membersihkan tangan petugas kesehatan, terutama setelah visite atau melakukan kunjungan pada pasien dengan multi-drug patogen resisten. Seperti itu. Lalu pada tahun 2002, masih dari HIPAC itu merekomendasikan penggunaan hand rubbing atau hand sanitizer berbasis alkohol sebagai standar hand hygiene. Nah, kalau kita lihat saat ini ternyata hand hygiene ini tidak hanya diberlakukan untuk bidang perawatan kesehatan saja, tetapi di kehidupan sehari-hari kita juga sangat penting, apalagi kemudian ada pandemi seperti ini yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu, tadi Bu Dian sudah menjelaskan secara rinci bagaimana penyebaran dari virus itu sendiri. Ya, jadi kalau di sini saya tidak hanya akan mengulas lagi secara umum saja bahwa tangan kita ini merupakan media utama, ya, media yang sangat penting untuk penyebaran mikroorganisme, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena tadi mikroorganisme, baik itu virus maupun bakteri, ternyata bisa melekat dan bertahan hidup di permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, di kulit kita sendiri, itu sebetulnya sudah ada mikroorganisme yang memang melekat di situ. Baik itu yang residen maupun transient. Nah, kalau tadi dijelasan Bu Dian bahwa misalnya virus itu butuh host, ya, butuh organisme hidup untuk bisa berkembang biak. Ketika dia ada di benda mati, dia tidak akan bisa berkembang biak, tetapi dia akan hidup di situ. Nah, kalau kemudian virus itu kita pegang, benda mati tadi kita pegang, maka virusnya akan menempel di tangan kita. Lalu kalau kita tidak tahu karena kita tidak bisa lihat, maka tangan kita ini kemudian nanti kita akan gunakan untuk mengangkat anak kita di rumah, bersalaman dengan orang lain, gitu ya, ketemu tetangga, kemudian nanti tukar-tukaran barang, maka virus yang ada atau bakteri yang ada di tangan kita nanti akan berpindah ke orang lain. Jadi seperti itu lingkarannya. Sehingga untuk memutus mata rantai ini kita perlu satu upaya untuk menginaktivasi, ya, atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme, baik itu bakteri dan virus yang ada di tangan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dengan cara yang benar, dengan waktu yang tepat, atau kalau memang kita tidak ketemu air, nggak punya sabun gitu,
maka cara paling mudah adalah menggunakan antiseptik untuk tangan yang adekuat, yang memang direkomendasikan seperti itu, sehingga kita bisa membunuh mikroorganisme atau mengaktifasi mikroorganisme yang ada di tangan kita, sehingga tidak lagi bisa ditularkan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa istilah umum yang dapat digunakan untuk hand hygiene product atau akan sering kita jumpai dalam hand hygiene product. Yang pertama adalah alcohol based hand rub, atau ini dikenal juga dengan istilah hand sanitizer lebih umumnya. Alcohol based hand rub ini adalah suatu produk yang didesain untuk digunakan di tangan, ya. Bahan baku utamanya atau bahan fungsionalnya yang utama adalah alkohol, digunakan di tangan dengan tujuan utama adalah menginaktivasi mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada di tangan. Ya, alkohol based hand rub ini jenisnya macam-macam Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang ada di pasaran, bentuknya ada yang cair, ya bisa di spray, bisa alatnya ada yang pump, atau ada juga yang bentuknya gel. Ya, jadi macam-macam pilihannya. Kemudian istilah kedua yang umum kita jumpai adalah antimicrobial medicated soap. Ini adalah sabun berbahan dasar surfaktan atau deterjen yang kemudian di dalamnya ditambahkan juga antiseptic agent. Jadi diharapkan bisa memiliki aktivitas yang lebih tinggi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada istilah antiseptic agent. Antiseptic agent adalah suatu bahan yang digunakan untuk menginaktivasi mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup. Artinya dia bisa digunakan oleh manusia di kulit, ya, atau untuk membersihkan luka seperti itu. Nah, satu lagi yang mirip-mirip dengan antiseptic agent sebetulnya adalah desinfektan. Ya, istilahnya mirip, sebetulnya hampir mirip. Kalau antiseptic agent ia digunakan untuk jaringan hidup, tetapi kalau desinfektan ini adalah istilah yang digunakan untuk bahan yang bisa menginaktivasi mikroorganisme, tapi digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di benda mati. Jadi ini untuk lingkungan, untuk membersihkan meja, membersihkan lantai, ya, atau dan sebagainya. Tapi tidak untuk digunakan oleh manusia. Kemudian ada istilah lain juga, antiseptic hand wipe ini biasanya adalah kain, ya, atau tisu yang telah direndam terlebih dahulu dengan antiseptic agent yang tujuannya sebetulnya sama untuk menghambat untuk menghambat mikroorganisme atau menginaktivasi mikroorganisme, tetapi dia memiliki efektivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan alcohol based hand rub maupun dengan sabun. Ya, lalu ada istilah deterjen atau surfaktan. Ini adalah suatu bahan utama untuk membuat sabun, Bapak Ibu. Jadi sabun kita itu yang ada di rumah, komponen utamanya adalah deterjen atau surfaktan. Surfaktan ini adalah suatu bahan yang punya dua gugus. Jadi satu molekul begitu dia punya dua gugus di dalamnya. Ada gugus hidrofilik dan ada gugus lipofilik. Gugus hidrofilik adalah gugus yang suka air, istilahnya begitu, sedangkan gugus lipofilik adalah gugus yang suka minyak. Sehingga kalau kita lihat sabun kita itu yang kita pakainya di rumah, itu bisa kita gunakan untuk membersihkan kontaminasi partikel minyak terutama. Ya, lalu ada plain soap, ini adalah sabun yang hanya mengandung deterjen saja tanpa antiseptic agent. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk hand hygiene. Kalau kita lihat yang paling sering kita gunakan untuk membersihkan tangan itu sebetulnya adalah air. Ya, semuanya pasti pernah cuci tangan pakai air. Dimana kita ketahui air ini adalah suatu pelarut universal. Tetapi yang harus kita sadari adalah air punya keterbatasan. Air hanya bisa menghilangkan kontaminasi yang memang larut air, tetapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan kontaminan yang sifatnya minyak. Ya, sebagai contoh misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ada yang tangannya itu habis dari dapur kena minyak goreng gitu ya, kemudian dicuci hanya dengan air saja. Itu kan minyaknya nggak hilang, tangannya tetap akan lengket. Ya, karena air nggak bisa untuk digunakan untuk membersihkan minyak. Ya, nah untuk membantu air menghilangkan kontaminan berupa lemak dan minyak itu kita butuh sabun. Ya, ini sabun ini adalah bahan lain yang juga digunakan untuk hand hygiene karena tadi dia punya surfaktan di dalamnya, punya deterjen,
maka sabun bisa membantu air untuk menghilangkan kontaminan berupa lemak, kotoran, dan berbagai zat organik lain yang ada di tangan yang tidak bisa hilang hanya dengan air saja. Ya, kemudian bahan berikutnya alkohol, ya ini yang banyak juga dibicarakan saat ini. Alkohol ini yang bisa digunakan untuk hand hygiene adalah etanol, kemudian isopropanol dan propanol. Ya, ini yang tiga jenis ini yang paling banyak digunakan dan juga direkomendasikan untuk hand hygiene, di mana larutan alkohol dengan konsentrasi 60-80% ini paling efektif untuk mendenaturasi protein mikroba, sehingga mikroorganismenya nanti akan inaktif, akan rusak. Ya, konsentrasi optimalnya ada di 60-80%. Di bawah 60% atau di atas 80%, alkohol tidak lagi efektif untuk dijadikan sebagai antiseptik agent. Kemudian berikutnya adalah klorheksidin. Klorheksidin ini mampu menginaktivasi mikroorganisme dengan cara terikat dan menyebabkan gangguan pada membran sitoplasma dari mikroorganisme, sehingga kemudian menyebabkan toksisitas sel, selnya akan rusak, mikroorganismenya akan inaktif, mati. Ya, tetapi aktivitas antimikroba yang dimiliki oleh klorheksidin itu lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Kemudian bahan lain ada kloroksilenol. Ini dia dapat mengaktifasi enzim yang ada di dalam mikroorganisme sehingga menyebabkan perubahan dinding sel dari bakteri sehingga bakterinya bisa lisis, ya, atau pecah. Kemudian ada heksakloroprene. Ini dia dapat menginaktivasi esensial enzim dalam mikroorganisme sehingga kemudian mikroorganismenya juga menjadi inaktif. Lalu bahan lain yang juga bisa digunakan adalah iodin dan iodophores. Iodin dan iodophores ini dapat mengganggu sintesis protein dari mikroorganisme sehingga kemudian dan dapat juga menyebabkan perubahan dari membran sel sehingga mikroorganismenya menjadi inaktif dan tidak bisa berkembang biak. Lalu ada quaternary ammonium compound. Ini adalah bahan-bahan yang bisa terabsorpsi di membran sitoplasma mikroorganisme sehingga menyebabkan kebocoran membran sitoplasma. Dan yang terakhir ada triklosan. Triklosan ini memiliki aktivitas antimikroba pada konsentrasi 0,1 sampai 2%. Nah, dari berbagai jenis antiseptik agent yang tadi sudah saya paparkan, kalau kita lihat ringkasannya, kita lihat ringkasan dari aktivitas antimikroba dan juga spektrum. Ya, artinya antiseptik agent ini bisa digunakan untuk menginaktivasi mikroba seperti apa saja. Dari data yang ada, kalau kita lihat ini adalah data dari WHO, ternyata memang alkohol itu memiliki spektrum yang paling luas dibandingkan dengan antiseptik agent yang lainnya. Ya, spektrum paling luas artinya apa? Dia mampu mengaktifasi berbagai jenis mikroorganisme, lebih banyak jenis mikroorganisme dibandingkan dengan antiseptik agent lainnya. Kalau kita lihat di sini datanya, alkohol itu memiliki aktivitas yang sangat baik untuk menginaktivasi bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kemudian virus baik yang beramplop maupun tidak beramplop, kemudian mycobacteria dan juga fungi atau jamur. Tetapi memang tidak punya aktivitas untuk menginaktivasi spora. Kloroksilenol ini memiliki aktivitas yang sangat baik untuk bakteri gram positif, tetapi aktivitasnya untuk jenis mikroorganisme yang lain seperti bakteri gram negatif, virus, mycobacteria dan fungi ini buruk. Ya, kemudian yang ketiga klorheksidin. Klorheksidin ini memiliki aktivitas yang sangat baik untuk inaktivasi bakteri gram positif. Kemudian untuk bakteri gram negatif dan virus beramplop dia tidak terlalu baik, biasa saja. Sedangkan untuk yang virus beramplop, mycobacteria dan fungi ini aktivitasnya jelek. Ya, berikutnya heksakloroprene ini juga memiliki aktivitas yang paling baik untuk bakteri gram positif, tetapi untuk yang lain dia aktivitasnya buruk, bahkan untuk virus tidak diketahui, masih belum diketahui. Lalu iodophores ini memiliki aktivitas yang baik untuk bakteri, baik itu gram positif maupun gram negatif. Kemudian sedikit lebih rendah untuk virus, mycobacteria dan fungi. Lalu untuk triklosan, ini dia memiliki triklosan memiliki aktivitas yang sangat baik untuk bakteri gram positif, sedikit lebih rendah untuk bakteri gram negatif, sedangkan untuk virus belum diketahui. Sedangkan untuk senyawa amonium, quaternary amonium ini sendiri aktivitasnya lemah dibandingkan dengan yang lain. Itu tadi dari segi
spektrum aktivitas. Sekarang kita lihat berapa konsentrasi penggunaan dari tiap-tiap bahan antiseptik ini, lalu bagaimana speed of action-nya, kecepatan aksinya ketika kita gunakan, dan ada residual activity atau tidak. Ya, jadi alkohol ini digunakan umumnya pada konsentrasi 60-70%, kemudian speed of action cepat, artinya kalau kita pakai itu dia bisa memberikan efek dengan cepat, bisa membunuh mikroorganisme dengan cepat, tidak ada residual activity dan umum digunakan untuk sediaan hand rub atau hand sanitizer. Lalu yang kedua kloroksilenol, konsentrasi penggunaannya 0,5-4%, speed of action-nya rendah, residual activity-nya masih dipertanyakan, umumnya digunakan untuk hand wash atau sabun. Kemudian chlorhexidine, ini juga konsentrasinya 0,5-4%, speed of action-nya intermediate, rata-rata menengah, ada residual activity, dapat digunakan untuk hand rub maupun hand wash. Hexachloroquine, ini konsentrasi 3%, speed of action-nya rendah, ada residual activity, dapat digunakan untuk hand wash tapi tidak direkomendasikan oleh WHO. Kemudian iodofor, ini antara 0,5-10% penggunaannya, speed of action-nya intermediate, lalu residual activity-nya masih kontradiksi, gitu ya, lalu umumnya digunakan untuk hand wash. Lalu ada triclosan, konsentrasi penggunaannya 0,1-2%, speed of action-nya intermediate, ada residual activity dan dapat digunakan untuk hand wash tapi jarang. Kemudian untuk quaternary ammonium compound ini kalau kita lihat dia jarang digunakan sendiri, biasanya digunakan dikombinasi dengan alkohol. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat dari data-data yang saya paparkan sebelumnya, alkohol di sini dia punya keunggulan dibandingkan dengan antiseptik agent yang lain, ya. Dari segi spektrumnya dia lebih luas, speed of action-nya lebih cepat, dan tidak ada residual activity. Sehingga kalau kita lihat juga, WHO sendiri itu merekomendasikan formulasi hand rub atau hand sanitizer yang berbasis alkohol. Jadi pernyataan dari WHO, saat ini sediaan hand sanitizer berbasis alkohol merupakan satu-satunya cara yang diketahui dapat menonaktifkan berbagai mikroorganisme di tangan secara cepat dan efektif dibandingkan antiseptik yang lain untuk hand sanitizer, Bapak Ibu. Nah, rekomendasi WHO sendiri untuk sediaan berbasis hand rub berbasis alkohol itu adalah berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, memiliki aksi cepat dan spektrum yang luas dengan resistensi yang lebih kecil atau resistensi yang minimal dibandingkan antiseptik yang lain. Kemudian sesuai digunakan untuk daerah yang memiliki akses kebersihan tangan yang terbatas. Misalnya tidak ada akses air bersih, tidak ada wastafel ya di jalan, tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, maka dia bisa dengan gampang digunakan atau dengan mudah digunakan. Lalu yang ketiga, proses pembersihan tangan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran konsumen terhadap kebersihan tangan. Dan yang keempat, memiliki penerimaan dan toleransi yang lebih baik dibandingkan dengan produk lain yang berbasis antiseptik yang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh hand sanitizer yang ada di pasaran, bukan endorse, saya hanya ambil beberapa contoh saja. Rata-rata sudah menggunakan alkohol ya sebagai bahan aktif untuk antiseptiknya. Nah, sekarang kita lihat, Bapak Ibu, ini adalah rekomendasi formula untuk pembuatan hand sanitizer lokal atau skala kecil oleh WHO. Ya, jadi ada dua formula yang direkomendasikan oleh WHO atau dua resep yang direkomendasikan oleh WHO, ya, dengan bahan utama antiseptik yang digunakan adalah alkohol. Ya, dua-duanya adalah alkohol, kemudian ada beberapa tambahan-tambahan yang ditambahkan. Kita lihat untuk formula 1, bahan aktifnya untuk antiseptiknya adalah menggunakan etanol 96%. Sedangkan untuk formula 2 yang direkomendasikan ini menggunakan isopropyl alkohol 99,8%. Ini bahannya, ya, kita belum masuk ke formulanya, tapi ini bahannya. Kemudian bahan tambahan yang dimasukkan ke dalam formula ini yang direkomendasikan oleh WHO, ini sama untuk kedua formula. Bahan tambahannya adalah gliserol 98%, lalu hidrogen peroksida 3%, dan aqua destillata atau air suling, atau kita bisa gunakan air mendidih yang didinginkan. Ya, ini adalah bahannya. Nah, kemudian untuk membuat 10 liter larutan hand sanitizer,
maka kita harus mencampurkan berapa banyak dari bahan-bahan tadi. Kita lihat untuk formula 1 untuk membuat 10 liter larutan hand sanitizer, kita perlu mencampurkan 8.333 ml etanol 96% dengan 145 ml gliserol dan 417 ml hidrogen peroksida. Sisanya adalah air sampai 10 liter. Ini untuk formula 1. Sedangkan untuk formula yang kedua, kita buat dengan cara mencampurkan 7.515 ml isopropil alkohol 99,8% dengan 145 ml gliserol dan 417 ml hidrogen peroksida. Lalu ditambahkan lagi air sampai 10 liter. Nah, kalau kita buat dengan cara dan komposisi yang seperti ini, maka formula akhirnya, ya, konsentrasi akhir setiap bahan dari tiap formula adalah sebagai berikut. Jadi dalam formula yang direkomendasikan oleh WHO itu mengandung etanol. Untuk formula 1 mengandung etanol 80% volume per volume, gliserol 1,45% volume per volume, dan hidrogen peroksida 1,25% volume per volume. Sedangkan untuk formula 2 konsentrasi akhir yang didapatkan adalah isopropil alkohol 75%, gliserol 1,45%, dan hidrogen peroksida 0,125%. Jadi ini adalah konsentrasi akhir setiap bahan yang dibutuhkan untuk membuat hand sanitizer untuk keperluan sendiri berdasarkan rekomendasi oleh WHO. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kalau kita lihat dari formula ini, maka yang menjadi bahan bakunya, bahan utamanya, bahan fungsionalnya itu adalah etanol 80% pada formula 1 dan isopropil alkohol pada formula 2. Nah, kalau kita lihat di sini ada bahan lain yaitu gliserol, hidrogen peroksida, dan juga ada air. Ini dinyatakan atau disebut sebagai bahan tambahan. Dimana kalau kita membuat suatu produk, tidak mungkin produk itu hanya terdiri dari bahan aktifnya saja atau bahan fungsionalnya saja. Akan selalu ada bahan lain yang kita tambahkan supaya produknya ini nantinya akan memenuhi standar mutu dan keamanan. Ya, jadi kita lihat bahan-bahan tambahan apa saja yang digunakan dan fungsinya apa berdasarkan rekomendasi dari WHO. Yang pertama adalah H2O2, tadi hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida di dalam formula ini ditambahkan untuk menghilangkan kontaminasi spora yang mungkin ada di dalam larutan alkohol yang kita buat. Karena kalau kita lihat tadi di beberapa slide sebelumnya, alkohol itu punya spektrum luas, tetapi dia tidak bisa menginaktivasi spora, hanya bisa menginaktivasi bakteri gram positif, negatif, virus, mycobacterium, dan juga jamur, fungi. Tetapi dia tidak bisa menginaktivasi spora. Sehingga kalau di dalam larutan yang kita buat itu ada kontaminasi spora, maka dia akan tetap ada di situ. Nah, untuk menghilangkan kontaminasi spora ini, maka ditambahkanlah H2O2 pada konsentrasi yang tidak terlalu tinggi tadi. Kemudian yang kedua, bahan lain yang kita lihat ada di dalam formula tadi adalah gliserol. Ya, gliserol ini adalah salah satu jenis humektan atau salah satu contoh dari humektan. Humektan adalah suatu bahan yang kita tambahkan untuk menghambat penguapan air dari kulit. Ya, jadi Bapak Ibu, salah satu efek samping atau kelemahan penggunaan alkohol di kulit adalah kulit kita menjadi mudah kering karena airnya itu bisa tertarik oleh alkohol dan ikut menguap. Kalau kita gunakan hand sanitizer atau alkoholnya hanya sekali sehari gitu ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau frekuensi penggunaannya sering, maka hilangnya air ini akan berbahaya bagi kulit kita karena kulit tangan kita akan menjadi sangat mudah kering dan terkelupas. Nah, ini kan tidak baik juga secara kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencegah keringnya tangan akibat hilangnya air, kita harus tambahkan humektan tadi di dalam formula hand sanitizer kita. Salah satu contohnya gliserol, contoh lain yang bisa kita gunakan sebagai humektan adalah propilen glikol, kemudian sorbitol, atau bisa juga kita tambahkan beberapa jenis minyak. Ya, misalnya vitamin E atau olive oil, ya, diketahui memang minyak-minyak yang punya efek yang baik untuk kulit, begitu. Dua bahan ini, baik humektan maupun minyak, yang kadang-kadang juga kita sebut sebagai emollient, ini merupakan bahan-bahan yang bisa menjaga kelebutan kulit. Ya, jadi menjaga kulit kita tidak kering
ketika terpapar terlalu banyak dengan alkohol. Kemudian yang ketiga, air, ya tidak kalah pentingnya air yang digunakan harus dipastikan air yang bersih, tidak ada kontaminasi dari partikel terutama. Ya, yang paling baik sebetulnya adalah aqua destillata, air suling, Bapak Ibu. Tapi kalau ternyata memang tidak punya fasilitas untuk membuat air suling, maka kita bisa gunakan air bersih yang kemudian harus kita didihkan terlebih dahulu, kemudian didinginkan. Kalau sudah dingin, baru dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Berikutnya, penambahan zat aditif atau bahan tambahan yang lain. Perlu atau tidak? Kalau rekomendasi dari WHO tidak perlu. 4 bahan tadi itu sebetulnya sudah cukup untuk membuat suatu hand sanitizer yang efektif untuk membunuh mikroorganisme. Seperti itu. Karena penambahan, jadi gini, ketika kita buat suatu produk, penambahan satu bahan itu perlu banyak pertimbangan. Karena ketika ada bahan yang kita tambahkan dalam suatu formula, padahal dia tidak punya fungsi yang terlalu signifikan, maka bahan itu bisa menimbulkan resiko terjadinya iritasi pada konsumen, bisa meningkatkan resiko terjadinya alergi, ya, dan juga dapat meningkatkan kos produksi. Oleh karena itu biasanya bahan tambahan yang kita tambahkan ke dalam formula itu betul-betul harus dipertimbangkan apakah dia punya efek signifikan atau tidak. Kalau tidak perlu, harusnya tidak usah ditambahkan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya gelling agent. Gelling agent ini adalah agen pembentuk gel. Ya, Bapak Ibu mungkin semua sudah tahu bahwa hand sanitizer itu bentuknya macam-macam. Tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa ada hand sanitizer yang bentuknya itu cair. Ya, tapi ada juga yang sedikit lebih kental, seperti gel. Nah, bahan hand sanitizer yang kental ini dibuat dengan cara menambahkan si gelling agent ini ke dalam formula hand sanitizer kita. Jadi misalnya sebagai contoh, tadi yang direkomendasikan oleh WHO, itu bahan-bahannya semuanya kita campur apa adanya, dia jadinya cair. Jadi hand sanitizer ini jadinya cair. Kalau kita tidak suka hand sanitizer yang cair, kita mau buat jadi gel, maka tadi kita tambahkan gelling agent ke dalam formula yang tadi. Ya, sehingga nanti hasil akhirnya dia akan kental. Contoh gelling agent yang banyak digunakan untuk obat maupun kosmetik adalah karbomer, kemudian bisa juga metil selulosa, CMCNA maupun HPMC. Kemudian yang terakhir, bahan tambahan yang sering kali digunakan juga adalah parfum. Ini opsional Bapak Ibu, tergantung mau pakai parfum atau tidak. Ada konsumen yang misalnya lebih suka hand sanitizer-nya wangi, ya kalau dipakai di tangan itu ada wanginya setelah dipakai. Tapi ada juga yang tidak suka, ada baunya. Ya, jadi pertimbangannya tergantung dari produsennya masing-masing. Mau bikin hand sanitizer seperti apa. Cuma yang harus diperhatikan ketika kita menambahkan parfum ke dalam formula, kita harus ingat bahwa di situ ada resiko terjadinya alergi. Karena beberapa orang tertentu itu justru dia alergi terhadap komponen parfum. Jadi resiko terjadinya alergi terhadap produk kita itu lebih besar ketika kita tambahkan lebih banyak bahan tambahan, salah satunya adalah parfum. Nah, kemudian bagaimana langkah pembuatan dari hand sanitizer tadi? Untuk formula yang direkomendasikan oleh WHO, langkah pembuatannya adalah yang pertama, alkohol dituangkan dengan volume sesuai dengan volume yang sudah kita hitung ke dalam botol atau tangki. Kemudian hidrogen peroksida diukur menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan ke dalam botol yang tadi sudah berisi alkohol. Berikutnya gliserol diukur menggunakan gelas ukur, lalu dimasukkan lagi ke dalam botol. Yang harus kita ingat bahwa gliserol ini sifatnya kental dan lengket, sehingga kalau kita tuang dari gelas ukur, jadi kita ukur menggunakan gelas ukur, lalu kita tuang ke dalam tangki, maka pasti masih ada gliserol yang tersisa di dalam gelas ukurnya. Nah, sisa gliserolnya ini harus kita bersihkan lagi dengan Aquades beberapa kali sampai bersih, hasil bilasannya dimasukkan ke dalam tangki yang sama. Ya, lalu yang terakhir kita tambahkan Aquades sampai dengan volume yang dirancang, bikin volume berapa, lalu campurkan semua bahan secara perlahan-lahan sampai homogen. Setelah itu segera pindahkan larutan ke dalam kemasan akhir dan diamkan dulu selama 72 jam sebelum siap digunakan. Bu Endang? Ya, Pak? Waktunya tinggal 10 menit lagi, Bu Endang. Oke, Pak. Jadi, saya lanjutkan sedikit lagi. Pendiaman 72 jam ini dimaksudkan untuk membuat hidrogen peroksidanya bekerja dulu untuk menghilangkan spora yang ada di dalam larutan kita itu. Ini ilustrasinya saja, alkohol, kemudian ditambahkan hidrogen peroksida,
ditambahkan gliserol dalam satu wadah yang sama, lalu ditambahkan air, diaduk sampai homogen, kemudian segera kita pindahkan ke dalam wadah akhir dan didiamkan selama 72 jam. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol kualitas. Bagaimana kita menjaga kualitas dari produk yang kita buat. Dan juga bagaimana kita menjaga bahwa produk ini tetap aman, baik selama proses pembuatan maupun penyimpanan. Yang pertama, pastikan ruang produksi dan penyimpanannya dingin. Ya, idealnya ber-AC. Kenapa? Karena di sini ada alkohol. Alkohol adalah suatu senyawa yang mudah menguap dan mudah terbakar. Ya, sehingga kalau lingkungannya ini panas, resiko untuk terjadinya terbakar itu semakin besar. Jadi harus dingin. Kemudian pastikan semua alat yang digunakan telah dicuci bersih untuk memperkecil terjadinya kontaminasi. Lalu kalau Bapak Ibu ingin buat hand sanitizer yang nantinya akan dipasarkan, maka wajib hukumnya harus diuji khasiat antimikrobanya dulu. Ya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak, dan harus memenuhi persyaratan. Yang keempat, kita bisa sekaligus memeriksa apakah ada kontaminasi mikroorganisme atau tidak di dalam sediaan kita. Ini adalah persyaratan mutu hand sanitizer yang saya ambil dari SNI. Jadi uji-uji ini harus dilakukan ketika Bapak Ibu akan memasarkan produk yang hand sanitizer yang dibuat. Berikutnya, masalah kulit yang dapat muncul karena penggunaan hand sanitizer, entah berlebihan atau hand sanitizer yang tidak tepat. Yang pertama, resiko kering, ya, tangannya kering, iritasi, gatal-gatal, pecah-pecah sampai berdarah. Ya, kemudian ini lebih jarang terjadi, tapi bisa terjadi pada beberapa orang adalah reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang ada di dalam hand sanitizer. Lalu bagaimana cara memilih hand sanitizer yang sesuai untuk kita? Yang pertama kita lihat dulu dermatolerance dan iritasi kulitnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah pakai produknya, dirasakan dulu. Kira-kira di tangan saya, habis saya pakai ini, tangannya ini biasa-biasa saja, atau tiba-tiba jadi gatal dan kering, begitu. Kalau biasa-biasa saja, berarti bisa diterima oleh kulit. Tapi kalau ternyata di penggunaan pertama saja sudah nggak enak, rasanya sudah gatal, ya, sudah kering, maka artinya produk itu tidak cocok untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, dari harga. Ada banyak sekali produk yang ada di pasaran, pilihlah hand sanitizer yang memang harganya rasional, ya, dan sesuai dengan kemampuan daya beli Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting ketersediaan di pasaran, terutama kalau memang diinginkan menggunakan hand sanitizer dalam jangka panjang atau secara kontinu, maka ketersediaan bahan tersebut di pasaran menjadi penting, dan juga kenyamanan penggunaan dan efektivitasnya. Harus efektif dulu, kemudian kenyamanan penggunaan ini tergantung dari setiap pribadi. Ada orang yang suka hand sanitizer yang cair, ada juga yang suka yang lebih kental, ada yang suka yang tidak berbau, ada juga yang suka yang wangi. Maka ini kembali lagi kepada setiap orang sukanya yang seperti apa. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengurangi efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan hand sanitizer. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan produk yang Anda gunakan itu memiliki izin edar dari BPOM. Ya, saat ini kalau kita amati semenjak adanya virus corona ini, tiba-tiba banyak sekali orang yang jualan hand sanitizer dengan merek macam-macam. Ya, jadi itu harus diwaspadai juga, betul tidak? Sudah punya izin edar nggak dari BPOM? Karena kalau belum punya izin edar, kita tidak bisa memastikan orang ini bikin hand sanitizer apakah betul dengan bahan yang asli, apakah cara-cara pembuatannya sudah higienis, begitu ya, atau jangan-jangan isinya hanya gelling agent saja tanpa antiseptik misalnya. Itu kan konsumennya akan rugi. Lalu Anda bisa cek izin edar setiap produk itu di website BPOM. Karena sekarang juga banyak produsen nakal yang dia bilang produknya ada izin edarnya, padahal dia cuma nempel aja logo BPOM. Ya, jadi dicek dulu, jadilah konsumen yang cerdas, begitu ya. Kemudian yang kedua, pilih produk-produk dengan bahan yang tidak iritatif. Kalau Bapak Ibu sempat baca di produknya itu, pilih yang ada humectannya tadi, ya, atau ada emoliennya, karena itu bisa lebih baik untuk kulit. Dan yang terakhir, gunakan pelembab kulit. Semakin sering Bapak Ibu menggunakan hand sanitizer, maka sebaiknya semakin sering juga diimbangi dengan penggunaan pelembab kulit agar kulitnya tetap sehat dan tidak kering. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.